Satu sopir harus bayar ke dia 50.000 satu truk. Tiap bulan dia duduk begini bisa kegaji 40 sampai 50 juta cuman jualan karcis. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para peserta apel Satgas Anti Premanisme yang hari ini berlangsung secara serentak di seluruh Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Pak Kapolda yang mewakili Pangdam 3 Siliwangi, yang mewakili Kajati Jabar, dan seluruh peserta apel yang berbahagia. Kita memahami bahwa Indonesia mengalami perubahan dari era pertanian menuju era industri, dan itu sudah berlangsung sejak lama. Perubahan itu sesungguhnya harus melahirkan perubahan perilaku hidup manusia antara manusia pertanian dan manusia industri. Manusia pertanian di Karawang misalnya, atau di Bekasi, atau di Subang, atau di Indramayu, itu manusia paling rileks. Kenapa? Dia itu menanam padi musimnya 2-3 kali setahun. Dalam satu musim tanam berumur 40 hari, 120 hari secara umum, tapi rata-rata sekarang sudah 90 hari sampai 100 hari. Itu mereka bekerja secara optimal itu hanya 30 hari. Dari mulai menebar benih, kemudian menanam, membajak, kemudian menyiapkan areal pertanian untuk ditandur, kemudian untuk diramet, istilah orang Sunda. Setelah itu dipupuk, dan hari ke-30 itu sudah hari santai. Setelah 1 bulan padi itu sudah hari santai. Mereka bisa duduk dengan tenang, dengan nyaman, bari ngagere celi, make daun, make bulu hayam, sambil main gapleh mungkin di rumah. Tenang sekali hidupnya. Dan di balik itu mereka mendapatkan aspek-aspek ekonomi tambahan. Ngambil belut, ngambil tutut, kemudian panen petei, kemudian juga nebang bambu, terus mutarnya memang hidupnya tenang. Tetapi aspek industri tidak ada yang seperti itu. Orang harus secara rutin bangun pagi, pulang sore, bangun pagi, pulang sore, tambah lembur. Siang dan malam sudah tidak ada dalam siklus, karena ada yang jam shiftnya masuk jam 10 malam, ada yang jam shiftnya masuk jam 3 dini hari. Sebuah siklus yang dimana manusia menjadi bagian dari produksi, manusia bagian dari industri. Setiap hari orang mengalami ketegangan karena dia harus berproduksi, mengejar target, harus jelas quality controlnya. Setelah itu quality control harus jelas pasarnya. Setelah pasar harus dipastikan barang keluar dari perusahaan dalam keadaan baik. Kemudian masuk kontainer, masuk ke pelabuhan, di perjalanan harus melewati badai, harus sampai tepat waktu pada tujuannya, dan harus dipastikan barangnya diterima. Satu kancing saja beda, itu bisa satu kontainer balik lagi. Itulah kejamnya dunia industri. Karena kejamnya dunia industri harus melahirkan masyarakat yang berpikir produksi. Tidak boleh ada yang nganggur. Karena tidak boleh ada yang nganggur, maka orang harus terlibat dengan proses produksi. Ukurannya adalah profesionalisme dan kepastian. Nah, dalam siklus seperti ini, banyak di antara kita, di lingkungan kita, itu belum masuk dalam siklus itu. Gaya hidupnya masih pola pertanian, kemudian pola agraris, lingkungannya sudah industri. Akhirnya apa yang terjadi adalah tersisih dalam proses produksi, tidak bisa masuk menjadi kelas menengah industri karena pendidikannya tidak terpenuhi, tidak masuk dalam kelas menengah industri karena tidak punya ikatan emosi dengan kalangan manajer di industri itu. Akhirnya mereka tersisih di lingkungannya. Karena tersisih di lingkungannya, gaya hidup sudah berubah. Mereka harus punya mobil, mereka harus punya motor, mereka harus makan dengan baik. Nah, maka kita seringkali di antara kita mengkonsolidir diri untuk menjadi kelas baru. Karena kelas baru, maka yang digunakan adalah logika kekuatan, bukan kekuatan logika. Jadi kalau industri adalah yang digunakan adalah kekuatan logika. Nah,
Kalau yang kalah dalam industri, maka yang digunakan logika kekuatan. Yang satu-satunya cara untuk bagaimana membangun bergain dengan industri adalah dengan membangun logika kekuatan. Nah, orang industri itu saya paham, dia pengen tenang, pengen nyaman, tidak mau terganggu. Maka dia sangat kompromi terhadap hal yang seperti ini. Daripada riweuh, ya sudah diakomodir. Karena daripada riweuh diakomodir, makin lama makin membesar, dan akhirnya menjadi kekuatan yang besar. Ketika kekuatan yang besar, maka dunia industri mendapat tawaran baru. Di tempat saya, tanahnya lebih murah, pajaknya lebih rendah, di tempat saya lebih nyaman, jaminannya lebih nyaman. Maka orang industri mulai berpikir lagi kalkulasi ekonomi. Daripada di tempat ini riweuh, sudah pajaknya tinggi, di luar pajak ada pajak-pajak lagi yang itu diatur dan berbagai aturan yang sebenarnya bertentangan dengan undang-undang, maka orang industri pergi dan lari. Kalau orang industri sudah pergi lari ke tempat lain, maka di daerah tersebut tanahnya sudah tidak subur, jumlah orang sudah sangat banyak, kontrakan tidak ada yang laku, pedagang sudah tidak laku, maka terjadi kebangkrutan lingkungan. Saya tuh ngalamin dari orang-orang kaya di kalangan industri, saya sampai bungkusin beras 5 kiloan tiap hari saya kirimin. Untuk apa? Untuk mereka tidak jangan sampai tidak makan, mereka harus makan. Ini yang terjadi. Ini problem. Nah, kenapa saya menyoroti ini harus diselesaikan karena dalam jangka panjang ini bisa membangkrutkan premanisme itu. Jangankan bersaing antara Indonesia dengan Vietnam, Indonesia dengan negara-negara lain, dengan Tiongkok misalnya, kita ini bersaing antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah saja, sudah menjadi ancaman. Kenapa? Masuk Jawa Tengah, Kendal, tanahnya dibuka oleh Pak Jokowi waktu itu adalah tanah milik negara, perusahaan. Dibuka menjadi kawasan industri, jelas dong sewa tanahnya pasti rendah. Kemudian akses misalnya terhadap Pelabuhan Semarangnya lebih dekat. Kemudian upahnya lebih rendah, masyarakatnya lebih jauh, lebih arif dari sisi lingkungan, dekat larinya. Nah, untuk itu kan tidak boleh Jawa Barat mengalami kesuraman karena mismanagement pengelolaan lingkungan. Maka orang harus disadarkan. Maka saya membuat tahapan itu tidak sembarangan. Pertama saya membuat tahapan adalah menyiapkan sumber daya industri baru di Jawa Barat. Apa sih kelemahan orang Jawa Barat itu? Kelemahan Jawa Barat itu ada ITB, tapi orang Jawa Barat kurang yang di ITB itu. Jadi orang Jawa Barat tuh di matematika, di fisika, di kimia, di teknik elektro tuh agak rendah. Untuk itu saya mendorong hari ini untuk anak-anak Jawa Barat, satu kursus sudah saya siapin tuh. Selama 1 bulan sampai 3 bulan, itu kursus untuk jurusan yang dibutuhkan di kawasan industri baru dan kawasan industri lama. Jurusannya otomotif, kemudian elektro dan sejenisnya, fashion. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga mendorong menyiapkan tenaga kelas baru, yaitu dengan membuat pola pendidikan diploma 4. Ya, D4 itu ada, yang itu nanti dimasukin ke sekolah manajer. Mereka dididik bagaimana cara bangun, cara nyiapin sepatu, cara melipat baju, cara pakai dasi, cara jalan, cara bicara, cara membungkukkan badan, karena calon orang manajer itu disiapin. Nah, targetnya apa? Targetnya adalah dalam waktu, dan satu lagi S1 ya. Kemudian dalam waktu kurun 5 tahun ke depan, maka mereka nanti akan mengisi ruang-ruang industri, bukan hanya di pabrik atau industri di Jawa Barat. Mereka akan ngisi di BUMN, mereka akan mengisi di negara-negara lain yang nanti lahir kelas menengah baru. Sehingga nanti Jawa Barat itu adalah sumber inspirasi bagi tenaga kerja teknik engineering. Nah, kelemahan Indonesia, kelemahan Jawa Barat itu tenaga engineering tidak dibuat perencanaan yang matang. Tiongkok engineeringnya banyak sekali, Amerika banyak sekali, India banyak sekali, Korea banyak sekali. Indonesia ini banyak kan sarjana sosial jurusannya, dan jurusan sarjana sosial tidak berubah-ubah itu. Fakultas ekonomi dari dulu begitu, fakultas hukum dari dulu begitu, fakultas administrasi negara dari dulu begitu, kan gitulah. Nah, sehingga itu kebanyakan menjadi pelanggannya ASN. Kalau ASN tidak terikat, yang penting sarjana nanti kenaikan golongan jabatan
gampang ukurnya. Nah, tapi kalau di tenaga-tenaga teknik seperti ini nggak bisa dengan pola seperti itu. Nah, sehingga ada yang disebut dengan revolusi pendidikan culture Jawa Barat, sehingga perubahan struktur pendidikan dan perubahan perilaku. Nah, sehingga apa sih yang hiripkan? Anak-anak generasi kita baru nanti itu yang ada di lingkungan industri, itu mereka jadi tenaga kelas menengah baru. Kalau sudah jadi tenaga kelas menengah baru, bagaimanapun di dunia industri itu ikatan emosional itu ada. Kalau dia misalnya menjadi manajer personalia orang kampung A, maka sekampung itu akan dibawa. Saya paham itu. Nah, untuk itu harus banyak dilahirkan. Nah, selain itu, apa sih untuk menurunkan angka premanisme di kalangan industri itu adalah membuat bursa kerja. Ini yang saya tadi sudah menghubungi orang untuk segera menyiapkan. Bagaimana menyiapkannya adalah ada pabrik, ada lingkungan desa, ada lingkungan kecamatan. Di lingkungan kecamatan ini calon tenaga kerja barunya harus segera terdata. Kalau ada lowongan ini nggak usah rame-rame teriak kemana-mana, cukup ini nyari di bursa kerja ini kualifikasinya, kemudian diundang, dilakukan wawancara, tes segala macam. Setelah positif banget dia diterima, kemudian suruh nyuruh dibikin persyaratan. Kalau terus-terusan dibuka lowongan kerja melahirkan antrian ribuan, pasti menimbulkan percaloan, pasti menimbulkan berbagai problem dan asumsi bahwa angkatan kerja di Jawa Barat itu sangat tinggi dan tidak tertampung. Nah, pola inilah yang akan dibuat hari ini adalah, yaitu satu, gerakan pemikiran saya adalah mempermudah akses investasi. Ini saya buktikan kemarin, misalnya BYD di Subang. Itu karena Patimban itu masih lama prosesnya, dia butuh jalan. Sehingga jalannya dibuat dalam bentuk akses tol yang sifatnya sementara. Mungkin dulu bisa diproses dalam waktu lama. Kemarin hanya 10 menit itu keluar izin menterinya dan siap dibangun. Nah, ini kan percepatan. Nah, kemudian yang berikutnya hari ini adalah orang masih ribut di pembebasan tanah. Kenapa pembebasan tanah ribut? Karena percaloan. Nggak tanggung-tanggung itu di Subang itu. 1 meter ada yang nawarin 20 juta per meter. Pengusaha mana yang mau? Nah, ini harus dipermudah dengan membangun akses. Aksesnya bagaimana? Nanti si pembebas tanah harus bertemu langsung dengan orang yang membebaskan. Gubernur akan memfasilitasi untuk mengundang masyarakat yang punya tanah dan kemudian pengusaha yang akan membebaskan. Kemudian dua-duanya bertemu, silahkan bernegosiasi, bertransaksi tanpa melibatkan pihak lain. Agar apa? Kalau masyarakat menikmati kenaikan harga tanah dan dilakukan penjualan, maka dia bisa menikmati uang. Tetapi dengan sebuah catatan, masyarakat itu harus bisa memanfaatkan uang itu dengan asalnya sawah, cari tempat sawah yang lebih murah dan lebih luas. Dan saya tahu betul itu. Orang Bekasi dulu ketika ada pembebasan, itu mereka memburu sawah yang di Kerawang. Dan sekarang ratusan, mungkin ribuan hektar tanah di Kerawang ini banyak yang dimiliki orang Bekasi. Saya pernah berkunjung ke sebuah desa di Kerawang ini, adalah ada satu desa di mana rakyatnya tidak punya sawah 1 meter pun. Yang punya sawahnya seluruhnya adalah orang Bekasi ini, Pak. Bapak tahu betul orang Bekasi. Nah, ini fenomena yang harus segera diselesaikan. Sehingga saya ucapkan terima kasih juga pada pimpinan Komisi 1. Kita juga harus mengidentifikasi negara ini nanti harus menurunkan lagi. Sampai apa menurunkan negara? Berpikir si orang yang punya pembebasan tanah ini, punya uang ini, harus punya skema ekonomi yang akan dilakukan. Kalau enggak punya skema ekonomi akan dilakukan, lebaran beli baju, beli mobil, bangun rumah kos-kosan awalnya, ujungnya anaknya tidak bisa bekerja, mereka akan lahir lagi menjadi kelas miskin baru. Sehingga dalam perspektif ke depan ada pemikiran kalau ingin ngadopsi Tiongkok adalah tanah itu tidak dibebaskan. Tapi enggak mungkin Indonesia ini. Tetapi tanah itu dihitung sebagai bagian dari investasi. Karena tanah dihitung sebagai bagian investasi, maka pemilik tanah itu menjadi pemilik modal sebuah industri. Karena pemilik modal sebuah industri, maka pemilik tanah itu menikmati turun dan naiknya produksi. Sehingga bisa puluhan tahun dia menjadi, di dalamnya menjadi bagian dari manajemen. Jadi komisaris, jadi CEO kalau memang punya kemampuannya. Ragam sekali sebenarnya. Dan ini bisa melahirkan masyarakat maju, masyarakat menjadi bagian industri. Nah, ini kerangka dasar. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Hari ini kita berkomitmen bersama, tidak boleh ada lagi yang ecek-ecek.
remeh-temeh. Tetapi saya katakan remeh-temeh minta THR ke pabrik, ngajuin proposal ke pabrik. Kalau pabrik itu menjadi tumpahan kemarahan, tidak ngasih, dikejar, tidak ngasih, didemo. Tenaga kerja ditekan, ini ditekan, stres. Tetapi pemerintah juga harus arif. Artinya bahwa penduduk setempat, warga setempat harus menjadi bagian prioritas. Bagaimana skemanya? Skemanya adalah keadilan distribusi pembangunan. Pabrik melahirkan pajak. Sekarang ini walaupun pabriknya di Karawang, kalau kantor pusatnya di Jakarta, bagi hasil pajak PPh-nya di Jakarta. Saya lagi mengupayakan agar coba seluruh perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Jawa Barat itu NPWP-nya Jawa Barat deh. Setelah itu mobil yang beredar di lingkungan pabrik ini, mobil bus segala macam truk, semuanya Jakarta. Jalannya tidak diinjek, tidak kebagian polusi, tidak kebagian kecelakaan lalu lintas. Tapi Jakarta menikmati dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor dengan jumlah besar dalam setiap tahun. Kan ini harus segera diluruskan. Nah, apa skemanya? Skemanya adalah Pak Pimpinan Komisi 1, masyarakat sekitar industri nanti setelah ini nanti saya mulai bulan Juni akan merumuskan, itu menjadi prioritas dasar pembangunan tahap pertama. Jadi, kalau ada pabrik di sini, pastikan sekolahnya berkelas nasional internasional. Kalau ada pabrik di sini, dipastikan tidak ada rumah rakyat miskin. Kalau ada pabrik di sini, dipastikan masyarakat menikmati sumber air bersih dengan baik. Kalau ada sekolah di sini, maka seluruh rakyatnya harus bisa sekolah S1. Kalau ada pabrik di sini, maka lingkungan masyarakatnya dipastikan tidak ada kekurangan gizi, tidak kekurangan protein, dan dipastikan rakyatnya tidak nganggur. Itu skemanya. Dan ini nggak bisa juga kita nekan premanisme, tetapi sisi lain kita tidak bisa memberikan solusi untuk agar tidak lahir premanisme. Karena cara kerja saya adalah cara kerja selalu mencari akar masalah. Misalnya kalau saya tuh ke Pak Kapolda, kenapa di Garut macet? Saya tidak sibuk ketika nanti macet, tapi apa penyebabnya? Supir angkot, ojek, tukang beca, kusir ando. Bagaimana kalau diliburkan? Harus ada duit. Ya kita cari dong duitnya. Kenapa? Ngeluarkan uang 1 miliar untuk membebaskan kemacetan. Jauh lebih murah dibandingkan menimbulkan kemacetan, kemarahan, kebencian, opini. Karena ingat, di era sekarang ini, kalau lancar, opini akan dikatakan mudik menurun. Ekonomi lagi lemah. Kalau macet, pemerintah tuh bisa ngurus mudik-mudik aja. Nggak ada benernya. Untuk itu diperlukan siapa yang harus menjadi influencer kita untuk membangun opini? Rakyat yang berkomentar. Kenapa? Kalau ngandarin buzzer, ngandarin elit dalam membangun opini, elit itu kepentingannya. Kalau kepentingannya terakomodir, maka yang buruk pun dianggap baik. Tapi kalau kepentingannya tidak terakomodir, yang baik pun dianggap buruk. Maka demokrasi yang terbuka, siapa yang harus memberikan opini? Rakyat. Dari mana rakyat memberikan opini hari ini? Mereka sudah punya kanal media sosial, mereka bisa beropini, mereka bisa nagih, mereka bisa bercerita. Kalau rakyat sudah bercerita, elit nggak akan berdaya. Ini strategi komunikasi. Nah itu, misalnya hari ini Pak Kapolda, Pak Kajati, saya mikirin puncak macet. Di mana macetnya? Tuh Pasar Cipanas. Berapa jumlah angkotnya? Sekitar 700. Ya udah beresin, liburin. Tambah lagi mana? Bogor. Berapa titik? Kata Pak Kapolda 3 titik. Berapa kurang lebih? Sekitar 800 atau 900. Ya kita beresin, liburkan mereka. Jangan hanya kita yang suka libur. Mereka juga harus libur. Bernikmati bersama keluarganya di rumah. Uangnya ada. Mereka akan ngomong, poi ieu mah urang teh pre teu kudu narik. Alhamdulillah setahun boga saminggu, boga 14 poe. Teu narik tapi duit boga. Mereka akan ngomong, benernya pemerintah teh bageur. Itu akan jadi opini yang ikhlas. Dan itu akan jadi doa. Nah ini yang akan dibuat kerangka kerja ini, dan sehingga siklusnya nanti kita berjalan, dan pembelajaran yang tahun sekarang itu akan menjadi pembelajaran untuk tahun depan. Sehingga penyusunan anggaran tahun depan harus memperhitungkan apa yang terjadi pada tahun ini. Sehingga siklus pemerintah itu makin sempurna perjalanannya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini juga saya mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran Polda Jabar, Polda Metro Jaya, Kodam 3 Siliwangi, Kodam Jaya, Kejaksaan Tinggi
Jawa Barat dan para Kajari semuanya, para Kasipidsus, Kasipidum yang sudah bekerja dengan baik. Tiap malam saya selalu mendapat laporan karena Pak Kapolda izin saya berakses langsung dengan para Kasatserse. Laporan tentang iya ditangkap, iya ditangkap, iya ditangkap. Tepira satu sopir harus bayar ke dia 50.000 satu truk. Tiap bulan dia duduk begini bisa kegaji 40 sampai 50 juta cuman jualan karcis. Tepira satu titik, berapa titik? Nah, kalau ini dibersihkan nanti di Jawa Barat menikmati jalannya mulus, rumah-rumah rakyatnya aralus, listriknya menyala, terang, petugasnya ada dalam setiap sudut, masyarakatnya nyaman. Opini akan terbangun sendiri nanti bahwa Jawa Barat adalah provinsi yang paling ramah investasi. Tapi investasinya adalah investasi yang sesungguhnya yang melahirkan regulasi ekonomi. Karena apa? Kelemahan di Jawa Barat, urang Jawa Barat teh babari kaolo, babari katipu, sehingga di Jawa Barat itu banyak sekali korban investasi bodong, kan gitu. Itu yang terjadi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, selamat menjalankan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah, dan saya juga mengucapkan terima kasih pada seluruh petugas tenaga kesehatan, BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja, Polri, TNI, dan seluruhnya yang pada saat orang lain menikmati kebahagiaan bersama keluarga, ngadulag, jalan-jalan belanja, besoknya makan kupat bersama keluarga ngariung setelah sholat id, Bapak, Ibu semua yang bertugas tidak menikmati itu. Ada panona selalu melihat ke setiap sudut, takut ada kemacetan, takut ada kejahatan, dan itu menurut saya ibadah terbesar yang dilakukan oleh seorang aparat. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.